Jadi gimana balance scorecard-nya? Balance scorecard itu apa toh? Pengukuran apa? Mengukur baju? Mengukur apa? Kinerja jasa. Ya, jadi metode pengukuran kinerja suatu perusahaan. Sebenarnya nggak hanya di jasa, juga perusahaan lain bisa. Tapi karena ini kita bicara tentang perusahaan jasa, ya berarti tentang perusahaan jasa. Nah, itu gimana cara mengukur kinerja perusahaan jasanya? Cara mengukurnya gimana? Halo? Halo? Menggunakan piranti komputer. Kok pakai komputer, Mas? Mengukur kinerja non keuangan dengan menggunakan value driver map. Menggunakan pengukuran keuangan perspektif pelanggan. Oke, jadi di sini intinya mengukur kinerja perusahaan jasa itu nggak hanya dari sisi keuangannya aja, tapi juga ada dari sisi customer perspective, operation perspective, innovation and learning perspective. Jadi ada 4 selain kinerja keuangan. Nah ini, sistem ukuran strategis yang menjangkau ruang lingkup kinerja lainnya yang dibutuhkan selain kinerja keuangan. Nah, jadi bisa dilihat di situ untuk yang financial measures-nya, itu kan sudah ada price premium, udah kita pelajarin, terus volume increase, jadi volume penjualan, terus value of customer referrals, jadi nilai yang bisa kita berikan, sama long term value of customer. Jadi itu financial measures-nya. Jadi benar-benar dari secara kuantitinya keuangan seperti apa. Nah, terus ada juga dari customer perspective. Nah, kalau dari customer perspective ini berarti kan dari persepsinya konsumen. Kira-kira kinerja kita itu seperti apa, sudah baik atau enggak. Nah, ini, jadi di sini ada customer perception sama expectation, service expectation udah kita bahas kemarin kan, sama perceived value. Jadi nilai yang diberikan perusahaan ke pelanggan itu seperti apa, pelanggan memandangnya. Terus behavioral intention itu percentage of loyalty itu ya, itu bukan loyalty. Jadi seberapa besar kesetiaan seorang pelanggan sama perusahaan. Semakin pelanggan itu setia sama perusahaan, berarti kinerja perusahaan bisa dibilang bagus kan.
karena banyak yang masih setia sama kita. Terus percentage of intent to switch, itu tadi maksudnya seberapa besar keinginan pelanggan untuk berpindah ke pesaing atau ke perusahaan lain selain perusahaan kita. Kalau semakin besar intensitas untuk berpindahnya, berarti kan kinerja kita nggak baik, ya kan? Karena kalau intensitas berpindahnya semakin tinggi, berarti kan pelanggan setia kita berkurang. Terus number of customer referrals, number of if cross-sell, sama number of defection. Jadi itu pengukuran untuk dari sisi customer perspektif. Terus kalau dari sisi innovation and learning perspektif, itu bisa dilihat dari number of new products. Jadi ini di sini maksudnya inovasi perusahaan, inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Sama kan perusahaan itu kan juga dia berjalan bisnis itu kan juga mempelajari sesuatu yang baru, misalnya mempelajari keinginan konsumen atau mempelajari teknologi yang baru. Nah, dari situ kan dia juga bisa menghasilkan sesuatu yang baru, berinovasi. Nah, pengukurannya dari mana? Ya itu tadi number of new products. Semakin banyak produk yang kita hasilkan, itu bisa dianggap kinerja kita baik. Tapi itu produk yang dihasilkan ini bukan produk sembarangan, maksudnya yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk konsumen. Terus return on innovation, jadi ya tadi sejauh mana inovasi itu bisa dihasilkan oleh perusahaan, sama employee skills, kemampuan perusahaan itu seperti apa, apakah karyawan itu dia memiliki skill untuk belajar hal yang baru, terus menyampaikan pelayanan yang baik seperti itu. Terus time to market itu maksudnya walaupun Mbak Umi baru datang ya. Bentar. Jadi walaupun dia punya banyak produk baru misalnya, tapi kalau itu produk baru perusahaan tapi memasarkan ke pasarnya dia misalnya terlambat atau waktunya nggak tepat, itu juga sama aja. Misalnya kita punya produk baru, nah tapi itu pada saat kita memproduksinya produk baru itu pada saat misalnya konsumen nggak butuh, nah itu kan sama aja, waktunya nggak tepat. Jadi tetap waktu harus sesuai atau harus tepat ketika kita memasarkan ke konsumen. Jadi time to marketnya itu lah sesuai atau enggak. Terus sama time spent talking to customer, karena ini kita perusahaan jasa lebih dekat sama customer kan, lebih berinteraksi langsung dengan customer. Itu sejauh mana kita menyediakan waktu untuk berbicara dengan pelanggan. Kan dari berbicara dengan pelanggan kan kita bisa mempelajari tentang pelanggan itu seperti apa keinginannya. Nah, kalau dari sisi operasi atau operasional itu banyak, ada right first time, right on time, responsiveness, terus transaction time, throughput times, reduction in waste, sama process quality. Jadi dari kinerja sehari-hari, operasional sehari-hari itu seperti apa di waktunya, waktu kita memberikan pelayanan itu terlalu lama atau enggak, terus on time atau enggak, bisa cepat atau enggak menanggapi keinginan pelanggan. Itu untuk operasional. Nah, jadi di sini pengukurannya nggak hanya dari sisi keuangan, tapi ada juga non finance ya. Itu balance scorecard. Ada mau ditanyakan sampai sini? Nah, kesalahan yang dilakukan perusahaan itu biasanya dia melakukan pengukuran yang tidak berhubungan dengan strategi. Jadi pengukuran itu harus sesuai dengan strategi. Makanya kan karena kayak kemarin bikin visi misi itu kan tujuan. Nah, misi itu kan salah satu cara untuk mencapai tujuan. Itu berarti kan strategi yang diambil seperti apa. Nah, dari strategi yang kita punya itu bisa kita lakukan pengukuran. Apakah strategi ini misalnya saya mau mencapai tujuan itu pakai strategi A.